Bapak Ibu Saudara sekalian, para pelayan tolong ambil waktu tempat di depan dan para penari. Dan saya ingin mengawali sehabis ibadah ini saya tidak coffee break bersama saudara karena saya langsung berangkat ke Jakarta. Ya, pesawat boardingnya jam 12 siang ya. Karena ibadah di sana pukul 4 kalau saya tidak salah ingat. Baik, dan selama 3 hari sampai tanggal 30 saya ada di mengisi retret di Mahanaim, dan tanggal 30 malam baru saya balik ke Makassar, dan kita akan bertemu pada ibadah tutup tahun tanggal 31 jam 9.30 pagi. Saya beri tema firman Tuhan ini di akhir tahun, yaitu memahami musim, memahami waktu dan musim kehidupan. Mengapa ini penting, saudara? Sambil tolong disiapkan Lukas 19 lebih dulu, ayat 41 sampai 44, Lukas 19. Karena seringkali orang nggak dalam hidup ini perlu ada satu hal yang penting, yaitu saudara belajar. Saudara minta understanding, minta pengertian dari Tuhan. Karena ada banyak orang melewatkan waktu-waktu hidupnya tanpa belajar. Ada banyak orang melewatkan waktu-waktu hidupnya, bahkan kejadian demi kejadian, tanpa sebuah pembelajaran, tanpa sebuah understanding. Bahkan firman Tuhan berkata ada orang yang jatuh di lubang yang sama terus menerus. Ada orang yang tidak menghargai bahkan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, ini orang yang tidak berhikmat. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita memahami waktu, memahami musim kehidupan dalam kita. Ini sangat penting, saudara. Mengapa? Karena hari-hari ke depan berjalan begitu cepat. Saudara, tanpa sadar teknologi maju begitu luar biasa, zaman berubah begitu luar biasa. Dan kalau kita tidak mau untuk menangkap atau untuk mau belajar di musim itu, maka orang akan kehilangan banyak kesempatan, saudara. Dan kita berpikir bahwa waktu itu akan bisa kembali. Tidak, saudara. Nah, saya ingin kita baca sama-sama dulu di Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Lihat, saudara, apa perlu mengerti, tapi itu tersembunyi dikatakan di matamu. Kenapa? Karena orang gak memiliki pengertian. Understanding itu penting. Kita gak sedang main gereja-gerejaan. Saudara harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam understanding, mengenal siapa Tuhanmu. Gitu. Saya ingin dan saya rindu bahwa jemaat HGC dimanapun berada, gereja Sinar dimanapun berada, adalah orang-orang yang punya understanding dengan Tuhan, punya pengertian, punya kedalaman, punya hubungan. Saudara, kita tidak sedang memenuhi bangku, karena hari Minggu gak enak, saya harus pergi beribadah. No, saudara butuh understanding. Untuk firman hari Minggu, hamba Tuhan, saya, siapapun yang melayani, itu mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Saudara, mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Dan saudara harus belajar hal ini. Orang lain harus membayar mahal untuk sebuah SKS. Dan orang lain harus membayar mahal untuk orang yang berdiri di depannya.
Adik saya ketika saya panggil dia berkata khotbah, dia guyon dengan saya dan bilang begini, adik saya Bernie, kalau saya biasa berdiri 1 jam 50 juta. Itu hanya berapa orang yang saya ajar. Mengapa orang mau membayar begitu mahal? Karena mereka mendapatkan sesuatu. Saudara, kenapa? Karena mereka menghargai. Nah seringkali di gereja, karena kita datang kepada Tuhan, kita kurang menghargai. Oleh sebab itu ada banyak jemaat dari dulu sampai sekarang begitu saja, kehidupannya begitu saja. Padahal Tuhan menyediakan begitu banyak pengertian. Nah saya ingin saudara di tahun depan benar-benar mengejar Tuhan dan bertumbuh dalam pengertian. Mengerti apa yang Tuhan maksud. Amin. Amin. Menghargai waktu, memahami waktu dan musim. Dikatakan, saya ulangi lagi, katanya wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Yesus yang bicara, dia bicara kepada Yerusalem. Hari itu bahkan Tuhan memakai keledai untuk menjadi alatnya agar supaya dia mengeluk-elukkan Tuhan bahwa Yesus akan disalibkan. Tapi orang-orang Yerusalem saat itu tidak punya pengertian. Tidak mau tahu bahwa ini waktunya Tuhan untuk bertobat. Saudara, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Ayat 43 saudara. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dan dengan kubu, tetapi lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi kalau orang gak ngerti waktu Tuhan, saat Tuhan melawat, harusnya dia bertobat. Yang terjadi adalah keruntuhan dalam hidup. Keruntuhan dalam ekonomi, keruntuhan di dalam banyak hal. Oleh sebab itu, bangun fondasi hidup saudara di dalam Tuhan. Dengan memahami waktu Tuhan, memahami musim Tuhan, memahami dan mengenal siapa Tuhan saudara. Amin. Baik, tolong PowerPoint saya disiapkan. Memahami waktu dan musim kehidupan. Ada dua hal, waktu dan musim. Ada satu hal, para penulis menulis bahwa kekayaan yang terbesar itu bukanlah di bank, bukanlah di negara Amerika yang paling kaya. Kekayaan yang terbesar yaitu di dalam kuburan. Karena ada banyak visi, ada banyak waktu yang disia-siakan, ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Waktunya untuk melayani, waktunya untuk bertobat, waktunya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktunya untuk membawa keluarga dekat dengan Tuhan, tapi itu dilewatkan. Dan setelah orang meninggal, seperti orang kaya itu menyesal. Karena percuma dia memiliki seluruh kekayaan, tapi ternyata di surga dia gak bawa apa-apa. Saudara, bahkan dia gak masuk surga, dia masuk neraka. Saudara, jadi ini waktunya untuk sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh untuk melayani, sungguh-sungguh. Dan mari lihat bahwa dalam hidup kita ada musik kehidupan. Saudara mesti ngerti, memahami waktu. Gini saudara ya, saya bicara dulu kepada bisnismen. Saya nggak tahu saudara, tapi ini saya bisa tahu ketika saya bertemu dengan seseorang, dan saya bisa tahu bahwa pekerjaan itu akan deal atau tidak. Saya bisa tahu cium dari jauh, saya bisa tahu feeling saya
adalah berkat Tuhan datang. Saya bisa tahu akan hal itu. Saya bisa tahu akan musimnya Tuhan. Kalau saudara biasakan untuk punya kepekaan ini, maka saudara akan tahu. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya menabur. Ini waktunya untuk kerja. Ini waktunya dapat berkat Tuhan. Ini waktunya untuk ini. Ini waktunya memulai yang baru. Jadi saudara belajar waktu. Supaya saudara tepat. Jangan waktu kerja dipakai tidur, waktu tidur dipakai kerja, bolak-balik. Di waktunya untuk keluarga dipakai buat yang lain. Saudara, akhirnya tidak menghasilkan. Kenapa? Karena tidak peka dalam waktu Tuhan. Mari di dalam hidup saudara, mulai dari anak muda, mulai minta hati hidup yang menghargai waktu. Kalau Tuhan beri engkau waktu untuk bekerja, bekerjalah yang terbaik. Minta hikmat bekerja sampai benar-benar cakep. Jangan kerja dengan standar yang biasa. Kalau saudara melayanilah sungguh-sungguh. Saudara, karena itu yang akan orang lihat buahnya. Sehebat apapun khotbah saya, kata-kata mungkin yang bagus, tapi tidak akan hebat kalau karakter saya tidak sesuai dengan khotbah. Amin. Orang ingin lihat buahnya. Kalau saya bilang, oh di dalam Tuhan engkau akan diberkati, Tuhan berhasil. Tapi hidupku gak berhasil. Dapatkah orang mempercayai bahwa hamba Tuhan ini perkataannya benar? Kalau hidupku pinjam-pinjam ke orang-orang, bisakah saya berkata Tuhan memberkati? No, saudara. Gak mungkin. Gak mungkin, kita sendiri yang mematahkan. Mengapa? Karena tidak memahami waktu. Amin. Anak muda, engkau ingin punya masa depan, hargai waktu yang ada. Orang ingin berhasil, gak mungkin orang itu bangun siang-siang. Lebih banyak tidur daripada kerja. Gak mungkin, saudara. Saudara ingin berhasil seperti orang lain, ya saya hidup apa adanya, ya sudah. Mengucap syukurlah. Tapi masalahnya istri dan anakmu bisa enggak seperti itu? Amin. Hargai waktu yang ada. Paham ini. 1 Tawarik 12 ayat 32. Ini ayat yang menarik sekali. Mari lihat, ini bicara tentang Bani Isakar. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian. Wow. Orang-orang yang punya apa? Pengertian. Bani Isakar ini bani yang sangat diberkati, bani yang menyediakan banyak kebutuhan untuk bani-bani yang lain. Ini bani yang punya keahlian yang luar biasa. Dia mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang ada di bawah perintah mereka. Lihat saudara, orang yang punya pengertian, orang ngikut dia. Kenapa? Karena dia punya understanding. Amin. Amin. Saudara akan mau datang beribadah, datang mendengar khotbah. Mengapa? Karena saudara dapat sesuatu setiap kali ibadah. Saudara dapat pengertian. Saudara dapat apa yang harus kau lakukan. Ada banyak orang yang ingin, Pak, kasih saya jadwal khotbah, teman-teman saya di luar.
Tapi sudah dikasih jadwal khotbah, dia nggak preparing yang terbaik. Sehingga orang bilang, Pak jangan itu leh. Saudara nggak bisa. Kita hidup dari apa yang kita berikan. Orang Isakar ini, orang ngikut 200 kepala. Kenapa? Karena dia punya pengertian. Amin. Punya pengertian. Pengertian tentang saat-saat yang baik. Ini bicara tentang waktu. Kalau saudara ngerti waktu, maka saudara akan mengetahui apa yang harus diperbuat. Amin. Orang ngerti waktunya, tapi dia nggak berbuat, itu artinya dia belum mengerti. Dia tahu, tapi dia belum mengerti. Tahu dan belum mengerti itu beda. Orang-orang tahu bahwa Yesus akan mati saat itu, tapi dia nggak ngerti. Yerusalem penduduknya saat itu tidak ngerti. Karena kalau orang ngerti, dia akan ambil action. Ini saatnya. Amin. Jadi ada banyak orang Israel, orang Farisi, ahli Taurat, berita tentang kelahiran Yesus. Mereka tahu, ditulis dalam firman, tapi mereka nggak ngerti bahwa ini waktunya untuk dia pergi meninggal. Jadi memiliki pengertian, bukan pengetahuan saja. Amin. Dalam hidup penting saudara miliki pengertian. Kebijaksanaan ini penting sekali. Karena saudara akan menjadi orang-orang yang berdampak. Keadaan makin sulit, saudara harus punya pengertian dalam hidup saudara. Amin. Ada banyak hal. Kalau saudara ingin berhasil, saudara mesti cakap dalam bekerja. Dan engkau harus kerja di atas rata-rata. Saudara harus benar-benar tekuni, benar-benar belajar, benar-benar mengamati. Gak bisa malas. Ada orang bilang, Pak saya benci dengan kemiskinan. Tapi saya lihat dari muda hidupnya terus malas. Anda benci cuma slogan. Tapi tidak ngerti bahwa kemalasan itu membuat saudara miskin. Membuat orang tidak berhasil. Kenapa? Karena tidak ada yang dihasilkan, hanya tidur-tidur, makan-makan. Enggak ada yang dihasilkan. Saudara, dibutuhkan pengertian di dalam hidup supaya engkau berdampak. Amin. Orang sekarang ini bukan hanya dengarkan khotbahnya, tapi inginlah hasil. Kalau lihat dirinya berhasil, maka orang bisa berharap dipimpin oleh dia akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Kalau dia berhasil memimpin keluarganya, maka orang lain berhasil, dia berharap saya melihat teladan, keluarga saya juga berhasil saya pimpin. Amin. Tapi kalau dia keluarganya gak berhasil dipimpin, bagaimana dia mau mengajar orang lain untuk memimpin keluarga? Para pengkhotbah yang datang ke sini, seringkali saya minta untuk datang suami istri. Mengapa? Karena saya ingin memberikan pesan bahwa suami istri itu penting. Anakmu itu penting, saudara. Kadang-kadang kita meletakkan banyak hal, karena kita merasakan bahwa anak kita penting, istri kita penting. Sekalipun itu hal yang kita sukai, itu orang yang punya pengertian. Dia tidak bisa ego dengan dirinya. Demikian istri juga harus bagaimana meletakkan banyak hal untuk suaminya. Amin. Itu orang yang punya pengertian di dalam Tuhan. Abraham menyerahkan Ishak anaknya. Ishak yang paling dia cintai, anak satu-satunya, anak perjanjian. Tuhan berkata, serahkan Ishak anakmu. Dan Ishak itu bukan lagi anak kecil, anak yang sudah besar. Jadi dua hal, baik Abraham, Tuhan itu begini saudara, di hidup kita, Tuhan itu mau serahkan siapa saja, istri, suami, anak saudara.
Karena harus Tuhan yang utama. Amin. Demikian juga anak. Mereka, diri kita harus bisa kita serahkan sama Tuhan. Dan ketika kita serahkan sama Tuhan, kita memperoleh kelegaan. Karena ada orang yang berlari, tidak bisa berlari jauh. Kenapa? Karena apa? Setiap kali berlari berhubungan dengan anaknya, berhubungan dengan istrinya, itu berhalanya. Dia berhenti di situ. Bagi yang berkeluarga ngerti akan hal ini. Dan Abraham, wah kalau saya dikorek anak saya, aduh saya nggak tahan Pak Pendeta. Saya nggak bisa, saya bisa lakukan dosa apa saja, melanggar firman. Kalau itu untuk anakku, salah saudara. Salah. Anda harus bisa serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan, istrimu ke dalam tangan Tuhan, dan kau jalan. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang paling engkau kasihi. Amin. Karena sebaik apapun kita menjaga anak kita, istri kita, Tuhan. Dan yang utama di bumi adalah keluarga saudara. Tapi dengan Tuhan saudara masalah, itu orang yang punya pengertian. Amin. Makanya Tuhan, uang penting gak? Penting. Ada banyak orang menjual Tuhan untuk uang, menceraikan istrinya untuk uang, menceraikan suaminya untuk uang. Tapi orang yang punya pengertian, dia tak akan taruh uang itu bukan sebagai yang utama. Di hidupnya Tuhan yang utama. Amin. Amin. Dia mempersembahkan dengan cara apa? Mempersembahkan uang di hadapan Tuhan. Setiap kali Tuhan menyuruh, kita ingin berkata, Tuhan Engkau yang utama, bukan uang. Begitu juga dengan keluarga kita. Kita bisa memikirkan, kita bisa, tapi jangan sampai stres, jangan sampai keluarga, jangan sampai ini, sampai saudara tidak pergi beribadah. Bawalah keluarga saudara, jadilah berkat buat keluarga. Karena keluarga ingin lihat buahnya di hidup kita. Ini orang yang punya pengertian. Jadi kalau saudara memiliki pengertian tentang saat dan waktu, saudara akan tepat melakukan segala sesuatu. Saudara tahu momennya kapan untuk memulai, momennya kapan untuk melangkah. Saudara ngerti akan hal itu. Ada 4 poin yang next berikutnya. Yang saudara dan saya tolong bisa catat sama-sama. Bahwa Alkitab tadi, kitab suci menjelaskan bahwa memiliki pemahaman yang baik tentang waktu adalah jalan menuju kekuasaan dan otoritas. Lihat, Isakar itu memiliki pengaruh yang kuat karena dia memiliki pengertian tentang saat, tentang waktu, saudara. Dan kalau saudara belajar melangkah yang tepat dalam hidupmu, maka setiap kesempatan tidak lewat begitu saja dan saudara tepat melakukannya. Saudara, orang yang menginvest, kenapa ada orang yang menginvest itu berhasil, ada yang menginvest tidak berhasil? Karena yang menginvest berhasil, dia ngerti saat dan waktu yang tepat untuk masuk. Saudara, nah setiap kita perlu untuk tahu hal itu. Dan setiap orang perlu untuk mengerti. Mungkin ada yang bertanya, Pak di tahun depan bisnis apa yang perlu, Pak pekerjaan apa yang perlu, masing-masing berbeda. Yang jelas saudara berdoa minta hikmat, minta pengertian yang dari Tuhan. Amin. Next berikutnya. 1, untuk memerintah di dunia Anda harus memiliki pemahaman tentang waktu dan musim kehidupan. Kalau saudara ingin punya pengaruh, kekuasaan, ingin punya pengaruh, saudara harus memahami tentang waktu. Pertama, hargai waktu yang ada. Belajarlah dengan waktu yang ada. Saudara, kalau saudara dihubungkan dengan seseorang, hargai hal itu. Saya ketika dihubungkan dengan Pak Agung, tanya anak-anak yang lama, Pak Maksi mungkin yang paling lama, pernah enggak mulut saya sampai hari ini
bicara negatif tentang Pak Petrus Agung. Tidak pernah. Apakah tidak ada yang negatif? Saya lihat nggak ada. Masa Pak? Iya, bergantung cara pandang orang. Saya beri contoh saja. Kemarin saya tiba-tiba ingat ketika ngobrol dengan seseorang. Pak Agung itu tidak suka makan bawang goreng. Ketika ada orang tanya ke saya, dia bilang apa? Bagaimana caranya melayani Pak Agung? Pak Agung mau makan apa? Saya berkata begini, semua Pak Agung makan. Tapi jangan kasih bawang goreng untuk Pak Agung ya. Dia nggak biasa makan bawang goreng. Tapi semua dia makan. Maka kesannya apa? Oh bagus, sembarang dia makan nggak. Tapi kalau saya bilang, Pak Agung tidak suka makan bawang goreng ya. Saya tekankan di bawang gorengnya saudara. Yang saya lihat kenapa ya? Yang orang lihat kenapa Pak Agung pilih-pilih makanan ada bawang goreng dia nggak makan. Tergantung cara pandang Anda. Saudara bisa ngerti ini orang yang punya pengertian. Seringkali engkau tidak bisa melihat kebaikan ayahmu, ibumu, anakmu, suamimu, istrimu. Karena cara saudara memahami punya pengertian yang salah. Sehingga dikeluar di mulut saudara terus yang negatif, protes terus. Saudara coba ubah. Sehingga mintalah pemahaman ini. Minta pengertian saudara. Nah ini ilmu bergaul. Ilmu untuk saudara terkonek dengan orang. Itu baru satu hal. Kalau sikap saudara itu yang salah sudah dihubungkan oleh Tuhan. Dan sikapmu yang salah, maka tidak mungkin berkat itu mengalir. Ubah saudara, ubah. Amin. Cara saudara berpikir. Jangan salahkan orang lain, suami istri. Kenapa keluargaku tidak diberkati? Kemungkinan istri mau jadi kepala, padahal berkat turun dari kepala. Iya Pak, tapi suamiku bodoh-bodoh. Saya bilang itu tetap suamimu. Anda yang melihatnya bodoh, maka orang lain melihatnya bodoh. Tapi kalau Anda menghargai suamimu, maka orang lain akan menghargai dan Tuhan memberkati lewat suami saudara. Amin. Minta pengertian, memahami. Wah saya sudah salah dalam memahami. Suami istri ngobrol, ada orang lain suaminya lagi ngobrol dipotong di tengah jalan. Ini memang suamiku begini, saya cuma geleng-geleng kepala berkata, pantasan keluarganya diberkati. Dia pergi doa keliling, khotbah, dia pergi pelayanan. Tapi suaminya disuruh cuci popok bayi, bersihin rumah, masak, dan yang lain. Dia pulang di rumah tinggal tidur. Dan dia berkata, suamiku bodoh, suamiku tidak kerja, Anda salah. Saya mau bilang, itulah sebabnya kau sekalipun doa keliling terus menerus. Karena tidak menempatkan suamimu di tempat yang tepat. Dia adalah kepala. Ingat baik di Taman Eden. Yang diciptakan siapa? Adam. Ingat baik istri harus menundukkan. Ini orang yang punya pemahaman tentang waktu. Sehebat apapun dia harus tahu bahwa saya harus menundukkan diri. Di bawah suami. Karena perempuan kadang-kadang merasa hebat. Karena dia tulang saudara. Laki-laki dari debu. Perempuan ibu-ibu mulai tersenyum dengan saya, jangan marah ya. Ya tapi memang faktanya perempuan itu kuat. Perempuan itu hebat saudara. Tapi Tuhan suruh Anda untuk tunduk. Karena yang kepala bukan saudara. Yang kepala siapa? Suami. Istri gereja itu sebagai tubuh. Dan saya mari belajar untuk hal ini. Musim. Jangan dibalik-balik. Kalau orang gak ngerti musimnya. Musim untuk menabur. Dia istirahat. Belajar sama semut. Semut ngerti kapan musim dingin. Kapan waktunya kerja. Sungguh-sungguh kapan waktunya untuk menikmati hasil kerjanya. Anda harus tahu kapan waktunya.
Karena setelah waktu dilewati, musim dilewati, Anda harus tunggu lagi lama untuk musim itu tiba. Anda membuang waktu, kesempatan. Saya mendapati saudara bahwa ada banyak orang sudah dikoneksikan dengan baik, tapi dia merusak hubungan itu dengan orang yang benar-benar tulus memberkati dia. Tapi dia rusak dengan cara apa? Dia bicara negatif di belakang, dia bilang ini. Saya lihat itu. Saudara. Nah, saya ingin jemaat AGC menjadi orang-orang yang berbeda. Amin, saudara. Saudara setuju dengan saya? Mari menjadi jemaat-jemaat yang punya pengertian, punya ngerti musim dalam hidupmu. Bahwa semua itu orang terhubung dengan orang. Oleh sebab itu pentingnya menjaga hubungan saudara. Kalau saudara ngerti tentang saat, waktu, musim, saudara akan menjaga hubungan ini. Amen. Saudara menjaga hubungan itu. Saudara ditempatkan di perusahaan, saudara ngerti tentang waktu Tuhan. Untuk waktu saudara kerja, saudara bertanggung jawab. Agar supaya apa? Bukan hanya yang buat bos, tapi hasil kerja saudara yang mengangkat saudara. Bukan posisi. Hasil kerjamu yang mengangkatmu. Impact dari keberadaanmu yang mengangkatmu. Orang adalah alat, karakter saudara lah yang mengangkat saudara. Amen. Bosmu hanyalah alatnya. Orang-orang adalah alatnya. Kita yang mengerti, kita yang tahu. Tapi dibutuhkan kerendahan hati untuk belajar. Dibutuhkan ketulusan hati untuk membangun hubungan dengan orang dengan baik. Dibutuhkan itu saudara. Itu karakter yang ditempa dalam waktu yang lama. Bukan dalam waktu yang cepat. Yang kedua, poin yang kedua. Poin yang kedua. Untuk memaksimalkan musim, Anda saat ini, Anda perlu memahami apa yang terjadi saat ini. Kalau saudara tanya saya tentang tahun depan, saudara harus tahu apa yang sedang terjadi. Baru saudara ngerti musim apa. Bagaimana memaksimalkan musim itu. Tahun depan diramalkan bahwa ekonomi sedang akan mengalami crash yang besar. Mulai tahun depan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah siap enggak? Artinya apa saudara? Saatnya bukan saudara untuk investasi jor-joran. Saatnya saudara pegang cash kalau bagi pengusaha. Bagi yang bekerja, saatnya saudara untuk punya waktu untuk kerja lebih sungguh-sungguh. Karena masa-masa yang akan sulit. Saudara harus bisa mengembangkan dengan cara yang lain. Kalau tokomu tadinya hanya jual untuk orang yang datang, marketnya di dalam kota, mari buka toko yang online. Satu kali saya baru dapat kabar kemarin dulu, ada seorang keluarga di Jakarta, dan dia ucapkan saya selamat Natal, dan dia bilang gini, Pak saya mau bersaksi. Hari itu dia hampir bunuh diri, saya temu dengan istrinya. Benar-benar lesu mukanya dan yang lain. Tapi kemudian Tuhan tolong dia. Hari ini saya bilang toko onlinemu yang Tuhan berkati. Saudara tahu nggak? Dia kasih saya kabar bahwa hari ini toko onlinenya setiap hari ada order yang banyak. Dan hari ini keuangannya sudah mulai baik. Kok nggak ada yang tepuk tangan? Tadinya dia berharap apa? Saya nggak punya uang, saya mesti jual rumah. Saya berkata tidak. Miliki telepon ke yang punya, connectingkan yang kau punya. Stoknya dia jadi stokmu, kamu yang jualan. Dia bilang saya sudah tua, suami saya encek-encek. Saya encim-encim, mukaku juga biasa saja, nggak cantik. Saya nggak pandai bicara, saya bilang Tuhan pakai apa yang ada. Kau punya keistimewaan ini, singkat cerita. Dan dia praktekkan. Dia tekuni. Awalnya dia live, gak ada orang yang beli.
Nggak ada orang, cuma 2, 3 ini yang nonton. Nggak ada, saya bilang tekun terus. Mulai ada. Satu kali saya doakan dia, tiba-tiba pembeli datang, dia tambah semangat. Dia berkata, ya ini Tuhan. Dan dia terus lakukan. Sudah kira-kira setengah tahun. Dan tiba-tiba dia di Natal ini dia beri saya sebuah kabar. Dan dia berkata, ajaib Tuhan. Tokoku bukan hanya 1 tapi sudah 2 sekarang. Dan itu diberkati Tuhan. Saudara ngerti? Ada banyak orang yang diberi nasihat, dia lalu lalang. Dia beritahukan kesulitan-kesulitannya. Dan akhirnya gak bisa berhasil, saudara. Jadi saudara harus tahu sekarang ini orang sedang sistemnya online. Jadi jangan lagi bisnis saudara itu. Pekabaran Injil juga sedang online. Ya saya gak seperti Pak Gem ada bagian media. Saya bilang Pak Andi Simon hari itu pakai online, dia bilang nggak ada HP, nggak ada kamera, saya pakai HP. Setiap kali kamu doakan orang sakit pakai HP dan dia langsung respon dan tiba-tiba viral, lebih viral dari saya. Hari ini dia dipakai Tuhan luar biasa. Coba hari itu dia tidak ikuti, nggak ada. Jadi saudara harus ngerti memahami tentang musim dan waktunya. Yang ketiga saudara, waktu saya udah tiba nih. Yang ketiga, Anda perlu memahami waktu untuk hidup Anda, yaitu waktu Tuhan untuk apa yang Dia ingin Anda lakukan per waktu. Inilah kesaksian anak-anak Isakar. Jadi saudara perlu memahami waktu Tuhan. Setiap kita perlu dekat dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh dan kemudian saudara memahami ini waktunya. Kalau tadi saudara harus memahami waktu Tuhan yang sedang terjadi. Dan kemudian sekarang ini memahami waktu Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Apa yang mesti kita lakukan per waktu ini? Kalau orang masa sulit, saudara harus ambil banyak waktu doa puasa. Baca firman. Jangan nonton drakor. Rajin saja. Ya ada banyak orang habiskan banyak waktunya. Ya saya juga nonton, tapi nggak begitu banget. Begitu. Di scroll saja udah ceritanya cuma begini, pengennya tahu terakhirnya bagaimana. Gitu. Ya kalau lagi pengen ya sudah. Saya tidak terlalu fanatik. Saya nggak bisa gitu. Nggak apa-apa, tapi waktu saudara puasa dan doa itu penting. Amin. Jangan tidak ada doa puasanya. Tidak ada baca firmannya. Yang ada adalah baca apa? Rajin, drakor. Lah itu. Ketika masa sulit datang, Tuhan mau bicara apa? Lewat film itu, no saudara. Saudara harus punya waktu. Memahami waktu Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Saya berharap saudara mulai nangkap hal ini. Ada yang bertanya buat saya, Pak, waktu Tuhan buat musim hidup saya apa? Anda harus doa sendiri, jangan tanya Pak Gembala, jangan tanya, nanti Anda carinya saya bukan carinya Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan juga gak bicara. Kalau ada orang yang peramal-peramal, sekarang ada zaman modern, Kristen tapi gaya peramal. Oh si ini akan datang, si ini akan jatuh, presiden ini atau apa, itu urusan mereka, saya gak mau campur. Sepertinya dia ngerti waktu, itu urusan mereka. Tapi kalau saya lebih ingin bahwa memberi Anda understanding dan datang ke Tuhan, maka Tuhan akan memberi Anda pengertian tentang musim dan waktu Anda masing-masing. Saudara harus belajar, karena masing-masing orang itu unik. Yang keempat saudara, saya dengan cepat saja, saya sudah mau selesai. Yaitu mengetahui musim apa kita berada, dan memahami apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup Anda, membuat Anda bertanggung jawab. Jadi kalau saudara ngerti ini dari Tuhan, saya beri contoh konkret ya. Saya beri contoh. Waktu COVID tahun 2020,
Kemudian kami baru buka bisnis, doa 2019, Ivan inginkan bisnis, dia buka bisnis apa ini, Korea, karena dia suka makanan Korea. Pak, boleh nggak kita buka bisnis makanan Korea? Papa doa, kami pergi, singkat cerita kami temukan merek Sogogi. Dan kami buka, bulan 2 kami buka, bulan 3 COVID. Bulan 2 booming, bulan 3 pemerintah larang. Nah, semua orang bisik-bisik di belakangku. Istri saya tidak bisik-bisik, tanya, Papa, kok dapat benar-benar dari Tuhan, kenapa ini kita hadapi COVID? Kalau dari Tuhan harusnya kita nggak hadapi COVID. Apa yang saya bilang, kalau dari Tuhan COVID sekalipun tidak akan bisa menutup berkat Tuhan. Cara saudara melihat, saudara bisa melihat yang buruk menjadi peluang, bergantung caramu melihat. Ishak menabur di masa yang sulit, saya berkata. Abraham menabur di masa yang sulit. Ishak menuai 100 kali ganda, Abraham makin kaya, dapat harta dari Firaun bahkan. Saudara, di masa yang sulit, haruslah saudara makin peka. Minta hikmat, datang pada Tuhan. Apa yang terjadi saat itu? Saya bilang, kita buka di atas. Jadi di bawahnya kosong, di atas. Bikin online, mulai layani di rumah-rumah antar. Saudara, omsetnya tidak turun banyak. Di masa COVID tiba-tiba Tuhan bilang, bangun parit nak. Apa maksudnya Tuhan? Oh, parit itu menyediakan air. Artinya apa? Buka lebih banyak restoran. Saya ngomong sama Ivan, Van, Tuhan bilang buka parit. Mama, Tuhan bilang buka parit. Apa artinya? Ambil bisnis, buka restoran lebih banyak lagi. Kamu buka Sogogi, lebih banyak lagi. Anda pasti pikir, hah? Orang lain tutup, ini mau buka? Saya sembuh dari sakit COVID. Di bulan Mei, bulan Juni saya sembuh. Saudara mulai cari tempat. Anda mau tahu? Bahkan ada tempat yang kita dapat diskon 50%, diskon 70%, diskon bahkan 90%. Hanya 10% harganya. Anda mulai meletot kan? Karena itu orang memahami waktu. Dan kalau itu dari Tuhan, ini poin saya. Bedanya adalah kalau saudara memahami waktu Tuhan, maka saudara melakukannya dengan bertanggung jawab karena saudara melakukan dalam tuntunan Tuhan. Engkau tahu Tuhan besertamu dan engkau mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini waktunya Tuhan untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Apa hubungannya antara berkat Tuhan dengan melayani? Saya ngomong sama Pak Maksi saja saya kasih jadi contoh hari ini. Satu kali dia naik di atas gunung dengan saya. Dia masih punya motor paling bagus, legenda, Honda legenda. Sekarang benar-benar jadi legenda itu motor, enggak masih ada tapi enggak kepake. Naik di atas gunung dan dia tidur. Pagam saya sudah berhenti saja. Saya enggak sanggup jalan dari subuh naik ke atas. Pikul genset, pikul alat, pikul loudspeaker, kita semua. Saya enggak sanggup. Di Ulu Mambi itu, panas terik, bukan aspal, pengerasan di jalannya. Ada batu-batu tajam-tajam, dia buka tinggal baju kaosnya putih. Saya enggak sanggup. Saya bilang, kalau Yesus berkata dia enggak sanggup, dia berhenti memikul salib, maka kita enggak bisa di sini. Dan saya bilang, tahu enggak bahwa hari ini yang kau tabur, melayani, menginjil, menabur buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Saudara, makanya setiap kali saya ketemu sama Pak Maksi, saya bilang, Pak, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Karena taburan yang kemarin ada kau baru tuai hari ini. Untuk tahun depan, untuk berikutnya, engkau harus menabur hari ini. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Karena hukumnya bilang begini, saudara,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Kalau saudara ingin benar-benar diberkati oleh Tuhan, cari Tuhan lebih dulu sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan menuntunmu, dan lakukan apapun dengan bertanggung jawab. Pelayanan sekecil apapun. Wah, Pak Gembala tidak lihat, gak ada masalah Pak Gembala gak lihat. Pak Gembala manusia terbatas, tapi Tuhan melihat. Justru upahmu lebih besar. Amin saudara. Lakukan dengan apa? Bertanggung jawab. Maka saudara lihat, berkatmu itu akan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kira baka syikir kata kaya syah. Saya terlalu percaya bahwa tahun depan adalah tahun di mana transfer of wealth. Ivan juga sudah khotbahkan hal itu di ibadah minggu, di pemuda. Saya percaya bahwa di saat dunia sulit, anak-anak Tuhan justru diberkati. Waktu masa COVID bukan satu restoran yang dibuka. Ada 9 restoran Sogogi lagi waktu masa COVID. Saudara, yang dibuka. Belum lagi Pak Comot dan yang lain. Tapi andai kan gak punya cash, apakah bisa membuka? No. Anda harus pegang cash, bukan pegang aset. Karena waktu crash, aset itu sangat murah. Kalau Anda pegang cash, saudara gak bisa. Itu orang yang memahami. Amin. Ada orang yang di mana harga sedang hikmat, roh kebijaksanaan untuk kami belajar. Kami tidak ingin lagi menjadi orang-orang yang tidak menghargai waktu yang ada. Saatnya untuk kami kerja dan melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kami mesti preparing Tuhan, preparing. Shekina rabakata kaya shana. Konere neteke. Shekina ranadana namaya shana. Shekina rono toko. Ada seorang istri yang mengambil komitmen untuk melayani. Dan apa yang terjadi? Waktu dia berkomitmen yang dulunya dia tidak melayani, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberkati terlebih lagi suaminya. Shekina rabaka takaya shana. Kenore nata kaya shaka rabaka takaya shana. Mari datang pada Tuhan. Kalau mungkin engkau selama ini lebih banyak nganggur, lebih banyak santai, kau berdosa di hadapan Tuhan karena engkau tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan.
Mari bertobat. Mari kerjakan apapun. Mari isi waktu itu. Jangan baru kerja sedikit langsung capek, kerja sedikit langsung mengeluh. No, saudara. Latih dirimu. Firman Tuhan berkata, kalau saudara oleh karena kasih karunia, aku bekerja lebih keras. Hinarabaka shekeneteke notoko yashana. Shikinarana maya shana. Shikarabaka takaya shaka. Minta hikmat, minta hikmat, minta hikmat. Jangan izinkan pikiranmu selalu menganggur, kosong. Minta hikmat. Minta hikmat setiap hari, bangun tidur minta hikmat. Dalam bekerja, dalam melayani, minta hikmat. Supaya engkau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Supaya orang melihat hasil. Minta hikmat. Sehingga apa yang kau kerjakan itu mendapatkan keuntungan. Tuhan memberkati. Kinarana takaya syakarana takone tekeya shana. Shikene toko narana maya shana. Yes Lord, yes Lord. Saudara yang minta hikmat Tuhan. Saudara yang mau berkata, Tuhan aku mau berubah. Boleh angkat tanganmu. Mari minta menjadi orang-orang yang seperti suku Isakar, yang memahami waktu Tuhan dan musim Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan anakku yang terangkat. Sekali lagi, Tuhan ampuni kami. Ampuni karena kami menyia-nyiakan banyak waktu. Ampuni kami karena kami tidak belajar. Ampuni kami karena kami tidak sungguh-sungguh melayani Engkau. Dan mulai hari ini kami mau isi waktu-waktu kami untuk kami belajar. Membaca buku, belajar dengan orang lain, belajar dengan orang-orang yang lebih berhasil, belajar dengan orang-orang yang lebih dipakai Tuhan, belajar untuk kami memperbaiki karakter kami. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, biar berkat karakter, spirit dari suku Isakar ini yang menjadi pemimpin, yang dipercayakan 200 kepala-kepala lebih, Tuhan turunkan atas hidup kami. Tuhan berkati atas setiap anak-anakmu. Tuhan taruhkan hikmat. Dan di dalam nama Yesus, tidak ada lagi yang malas, tapi bangkit orang-orang yang rajin, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang bertanggung jawab. Dan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mari angkat perjamuan kudus saudara. Roh yang baru, hati yang baru. Dan di dalam nama Yesus, berikan kami hikmat Tuhan untuk memahami waktu dan musim. Dalam nama Yesus, mari makan tubuhnya. Semua dosamu telah diampuni. Dan saatnya untuk hidup yang baru, hati yang baru. Dalam nama Yesus. Kira bakasyike. Oh,
Saudara, pelayananmu sangat-sangat bergantung dengan berkat Tuhan. Jadi ketika engkau semakin sungguh-sungguh, Tuhan juga semakin memberkatimu. Tapi begitu juga ketika engkau tidak sungguh-sungguh, berkat Tuhan juga menjadi menurun. Saya melihat itu dalam hidup saya. Oleh sebab itu saya berkata, Tuhan, hidupku adalah untuk-Mu. Buat aku semakin sungguh-sungguh, Tuhan. Hari ini di tangan saudara-saudara Yesus, berdamailah. Kalau mungkin tahun ini engkau kurang sungguh-sungguh, mintalah ampun dan minta berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi sungguh-sungguh melayani Engkau. Selagi ada waktu, saudara, perbaharui komitmen saudara. Darahnya menyucikan, menguduskan, mendamaikan saudara. Dan di tahun depan, layani Tuhan lebih lagi. Kami minum darah-Mu, setiap yang sakit, setiap yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengundang yang berdoa syafaat. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, oleh darah-Mu Tuhan, kami dilayakkan Tuhan untuk menghampiri tahta kasih anugerah-Mu Tuhan dan menyebut Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Gembala kami Joseph Hendrik Gomulia Tuhan. Biarlah firman ini termeteraikan di roh, di jiwa dan di tubuh kami, menjadi daging di dalam hidup kami Tuhan. Berkati Tuhan Pak Gembala kami, Ibu Gembala dan semua keluarga inti beliau Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru, jubah yang baru Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu, pewahyuan-pewahyuan yang baru Engkau singkapkan kepada hamba-Mu untuk membawa setiap orang-orang bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Apa yang Kau percayakan di dalam hidup beliau di bumi ini, Engkau jagai, Engkau yang lindungi Tuhan. Dan tidak ada satupun yang jahat yang dapat menyentuhnya Tuhan tanpa seizin daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Engkau jaga dan lindungi bangsa ini, lalukan dari segala yang jahat, dari gempa bumi megatrust Tuhan, dari bencana alam, dari cuaca yang ekstrim, dari kegagalan panen Tuhan. Engkau lindungi bangsa ini Tuhan, dan juga roda perekonomian di bangsa ini Engkau yang gerakkan agar bergerak dengan normal. Lalukan bangsa ini dari resesi ekonomi global, sebab ada kasih perlindungan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau basuh bangsa ini Tuhan dengan darah-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Ubahkan karakter bangsa ini Tuhan menjadi serupa dengan karakter-Mu Tuhan. Roh takut akan Engkau ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami bawa seluruh jemaat Holy Glory, baik yang ada di pusat, di cabang-cabang, dan semua anak-anak-Mu yang memiliki kesaksian roh-Mu di dalam diri mereka di seluruh muka bumi ini. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan, yang terikat itu terlepas, dan Engkau yang memberkati setiap pekerjaan tangan, mata pencaharian anak-anak-Mu. Engkau berkati, tidak ada yang kekurangan, tetapi semua memperoleh kelimpahan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang meluputkan dan melindungi Daniel dari gua singa. Engkau Tuhan yang sama yang akan melindungi kami anak-anak-Mu dari setiap mulut-mulut singa asing yang membawa permasalahan di dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau akan meluputkan dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, pelihara Tuhan setiap anak-anak-Mu di dalam nama-Mu yang kudus dan agung. Engkau memelihara dan melindungi kami semua anak-anak-Mu. Kekallah Engkau selama-lamanya. El Elyon, Jehovah Sebaot, Tuhan kami Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita angkat persembahan kita dan kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih untuk berkat rohani yang sudah kami terima. Dan hari ini Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan kami ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang tidak memberi Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang, kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saya bersuka cita sekali karena semangatnya Jumat HGC terdengar sampai di mana-mana. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Bahkan kalau kita masih kuat sampai hari ini pun, itu karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun alasan untuk kita sombong di hadapan Tuhan, karena apa yang kita miliki saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya orang-orang di tempat ini semakin ditambahkan anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dengan saya katakan amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah menikmati ibadah raya pada hari ini, ibadah raya pertama di Gereja HGC Makassar. Dan juga kita telah menikmati firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hambanya, Bapak Senior Pastor Yosef Hendrik Gemulya. Tuhan semakin memberkati Bapak atas pelayanan Bapak. Dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kami juga menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Baik yang rutin maupun yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Bapak Ibu, bila ada sesuatu informasi yang ditanyakan kepada kami siap menjawab, menjelaskan. Untuk itu kami turut mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara di minggu-minggu berikutnya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan saksikan bersama untuk pengumuman aktivitas gereja sepekan dari Holy Glory Makassar. Bapak Ibu Saudara, HGC memiliki 2 kali ibadah raya, yaitu di setiap hari Minggu. Ibadah pertama di jam 09.30 dan ibadah yang kedua di pukul 17.30. HGC juga memiliki ibadah cabang, yaitu HGC Cabang Wajo yang dilayani oleh Bapak Pendeta Binyamin Allo. HGC membuka beberapa pelayanan antara lain pelayanan konseling, pemberkatan nikah, diakonia yang dilayani oleh Ibu Pendeta Febe Rumisi. Kemudian untuk baptisan dan penyerahan anak dilayani oleh Ibu Pendeta Yosiana. Dan untuk pelayanan kedukaan dan rumah singgah dilayani oleh Ibu PDP Herlita. Untuk mesbah keluarga, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hotline HGC. Kami akan sampaikan bahwa MK atau mesbah keluarga adalah bagian dari ibadah HGC. Dan itu adalah merupakan kelompok kecil. Mari Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini belum bergabung di salah satu MK kami, segera gabungkan diri Anda setelah ibadah ini selesai. Untuk pelayanan lansia, Bapak Ibu akan dilayani oleh PDP Elvira. Hotline HGC bisa hubungi PDP Elvira. Dan untuk ibadah Youth RPC Makassar itu diadakan di setiap hari Jumat pukul 18.30. Dan ini akan dimulai bulan Januari 2026. Youth juga memiliki komsel yaitu HOG. Bapak Ibu bisa menghubungi Saudara Karen dan ini juga akan dimulai di bulan Januari 2026. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu bisa hubungi Miss Marta. Kami juga menyampaikan bahwa rekening lama untuk gereja HGC telah ditiadakan, maka akan diganti dengan rekening baru sebagaimana ada di dalam layar monitor. Untuk taburan, persembahan, dan perpuluhan,
Harap Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening ini karena rekening lama per Desember akan ditutup. Bagi jemaat yang mau melayani di bidang PAW, penari, media, rumah singgah, menara doa, mesbah keluarga, Bapak Ibu bisa menghubungi PDP Elvira. Kami juga segenap pelayan dan gereja HGC mengucapkan kepada jemaat yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember diadakan di jam 09.30 dan dilayani oleh Bapak Senior Pastor Yosef Hendrik Gomulya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ibadah tutup tahun kita tanggal 31 Desember jam 9.30. Ini ibadah khusus, saya pulang juga dari tadinya diminta pelayanan sampai tanggal 2, saya berkata saya nggak bisa karena mau tutup tahun di sini bersama Bapak Yusuf. Nah, kita akan adakan ibadah pengurapan karena saya tahu waktu saya doa Tuhan berkata, nah waktunya untuk mengurapi. Tahun depan adalah masa yang tidak mudah, tapi tidak usah takut, selalu ada spesial buat anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus minta pengertian dan minta Tuhan mengurapi kita. Amin. Dan mari berkumpul bersama jam 9.30 tanggal 31. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, silakan kita bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memujimu, Sungguh besar, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. sungguh besar. Bapak, kami berdoa sebelum kami menutup tahun ini, kami berdoa buat pembangunan gereja-Mu. Engkau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang mendahului kami. Engkau Tuhan yang memerintahkan kami. Dan Engkau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa biar apa yang kami lakukan dalam ketepatan dan biar tempat ini dikuduskan oleh Tuhan dan dipakai untuk menuai jiwa-jiwa. Dan berkati juga kafe Butterfly yang ada di bawahnya dan menjadi saluran berkat. Kami berdoa seluruh karyawan adalah karyawan yang tepat, dan kami berdoa pembangunan gereja selesai di tahun depan dengan tepat, dengan cepat dan dengan yang baik. Bapak, kami berdoa berkati setiap tukang-tukang yang bekerja, berkati setiap orang-orang yang menabur, berkati setiap orang yang mengambil bagian, berkati kontraktor, alat-alat yang dipakai. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pelayanan saudara, diberkatilah bisnis, pekerjaan dan studi saudara, diberkatilah keluar masuk saudara. Lihat tangan-Mu diurapi Tuhan. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat menjadi besar, beruntung dan berhasil. Dan bersama keluarga kami
Kami terus melayani Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai Tuhan datang. Dan terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.